indah namanya, sungguh agung kasih-Nya. Damai dalam firman-Nya, firman Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta kami semua untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak. Amin. Terima kasih semuanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Pardosi untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan. Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Benar Bapa di surga, sungguh indah nama-Mu, sungguh indah di dalam puji-pujian yang kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Bapa, nama-Mu yang mulia Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dibangunkan kembali dan bersama-sama di pagi hari ini untuk bersyukur, menaikkan syukur kami kepada Tuhan, dan juga bersama-sama kami Tuhan dipenuhi dan diteguhkan lagi oleh panggilan kebenaran firman Tuhan untuk mengetahui kehendak Bapa di surga yang sempurna. Kami masuk lebih dalam lagi Tuhan untuk merenungkan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terberkati semuanya saudara-saudara kami yang sudah menyediakan hati dan pikiran serta telinga kami untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesediaan hati semuanya. Oleh pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus kita terus bersyukur kepada Tuhan atas panggilan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita untuk mengenal terus lebih jauh lagi kebenaran firman-Nya. Dan kemarin saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sudah mengajak kita untuk merenungkan bagian yang sangat mendasar dalam memahami program Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana Paulus telah memberikan garis batas pemberitaan yang semestinya disampaikan ke bangsa-bangsa lain itu bagaimana. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin kita sudah melihat itu dan kita sudah menelusuri kemarin saudara-saudaraku ya, seperti apa seharusnya bangsa Israel meresponi panggilan Tuhan atas mereka, dan seperti apa kita bangsa lain meresponi panggilan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini sebenarnya tidak susah dipahami ya. Di dalam kehidupan sehari-hari juga ada pembagian maksud dan tujuan, walaupun itu merupakan satu kesatuan ya. Contohnya Bapak Ibu Saudaraku, tidak sama peraturan di Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana mengatur warganya, penduduknya, ya, tidak sama Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi juga misalnya
kecepatan di dalam berkendara di jalan tol dengan di jalan biasa itu tidak sama peraturannya, ya, tidak sama kecepatannya, tetapi tujuannya itu tetap satu, ya. Bagaimana supaya kemajuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya, untuk warga bangsa Indonesia bisa sama-sama maju semuanya. Amin. Tapi tidak sama, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi bagaimana pengaturan berusaha misalnya di Provinsi Sumatera Utara dengan DKI Jakarta itu tidak sama. Tetapi tujuannya adalah supaya semuanya, ya, dalam kerangka kesatuan NKRI, ya, itu tujuannya. Nah, jadi tidak bisa serta-merta diterapkan aturan yang berlaku di provinsi lain dengan Provinsi DKI Jakarta atau peraturan di Provinsi DKI Jakarta itu tidak bisa langsung diterapkan sama dengan di provinsi pemerintah daerah yang lainnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi karena itulah makanya kita melihat, Bapak Ibu Saudaraku, program Tuhan itu harus kita dapat membedakan yang mana yang ditetapkan oleh Tuhan untuk umatnya Israel, bangsa pilihan, ya, dan yang mana sebenarnya firman Tuhan sebagai aturan hidup yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita bangsa-bangsa lain. Sebab memang tidak sama, ya, memang dibedakan. Kita sudah lihat kemarin bahwa dikatakan bahwa sunat secara lahiriah itu tidak bisa lepas dari keturunan Abraham, dan itu adalah merupakan bagian perjanjian yang abadi atau yang kekal antara Allah dengan bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi ketika Yesus dan 12 muridnya di bumi ini, mereka memberitakan kebenaran tentang Tuhan, tentang kehendak Bapa di surga bagi bangsa Israel, tidak bisa lepas dari ketundukan, kepatuhan mereka terhadap hukum Taurat, ya. Nah, dan sebaliknya ketika Rasul Paulus itu dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya untuk diteruskan kepada kita bangsa-bangsa lain, apa yang diterima oleh Rasul Paulus? Apakah bangsa-bangsa lain harus patuh kepada hukum Taurat? Tidak. Ya, justru dikatakan kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat dan sekarang kita hidup oleh kasih karunia. Ya, begitu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi disinilah sebenarnya kekeliruan banyak orang, di mana mereka mencampur adukan antara program Allah bagi bangsa Israel dan program Allah bagi kita sebagai tubuh Kristus dari bangsa lain. Ya, kita adalah tubuh Kristus, kita bukan Israel. Kita tidak bisa menjadi orang Israel karena namanya orang Israel itu sudah dipatok, itu adalah 12 suku. Ya, dan kita tidak bisa masuk ke sana. Dan selamanya sampai Yerusalem baru pun hanya 12 suku. Ya, itu bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal 20 dan 21. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi kenapa Paulus itu begitu kecewa, marah kepada jemaat Galatia ini? Karena mereka kembali lagi kepada cara hidup orang Israel yang sebenarnya itu sudah di stop oleh Tuhan, ya, ketika Paulus diminta oleh Tuhan, ya, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi bangsa lain dan menyampaikan Injil kasih karunia Allah. Di dalamnya sudah terikat namanya pembebasan kita dari hukum Taurat. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Makanya mari kita baca sekali lagi di Galatia pasal 2, ya. Kita masih di Galatia pasal 2. Makanya Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, berusaha untuk meyakinkan
untuk meyakinkan 12 rasul di Yerusalem dan para penatua itu, jangan mereka meneruskan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Yahudi, orang Israel. Jangan mereka meneruskan itu kepada bangsa lain. Kenapa? Karena bukan bagian kita. Amin. Semuanya juga punya bagian-bagian, ya. Makanya kita harus tahu ya yang mana yang ditujukan oleh Tuhan saat ini kepada kita sebagai firman yang harus kita hidupi, dan yang mana sebenarnya yang saat ini sedang ditunda oleh Tuhan pelaksanaannya karena pilihan bangsa Israel tidak siap menerima rancangan Tuhan untuk kehidupan mereka. Amin. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saya baca lagi dari Galatia pasal 2, bagaimana Paulus ya menegaskan, membentangkan. Jadi kalau bisa dikatakan Paulus itu Bapak Ibu Saudaraku seperti dia diajari lagi 12 rasul itu. Ya, Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lainnya itu ya, ketika mereka mengadakan persidangan di Yerusalem, Pauluslah yang mengajari mereka. Kenapa mereka harus diajari? Karena mereka tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan melalui Paulus. Ya, saudara-saudaraku. Nah, maka di ayat 1 saya baca sekali lagi sampai ayatnya yang ketiga. Ya, ini sangat menarik. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Ya, ini sangat penting kita lihat mengenai Titus ini ya. Kalau Barnabas itu memang dia orang Yahudi. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan atau wahyu, revelation ya. Dan kepada mereka, siapa mereka? Kepada 12 rasul dan para penatua di Yerusalem. Pada mereka kubentangkan Injil, Paulus bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, ini sangat penting. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Artinya di sini Paulus ingin menjelaskan kepada 12 rasul ya tentang perbedaan, keunikan daripada firman kasih karunia yang diterima oleh Rasul Paulus untuk disampaikan pada bangsa lain, sehingga dikatakan ya Paulus ingin mengatakan stop, jangan diteruskan pemberitaan apa yang diterima oleh 12 rasul, di mana mereka harus disertai dengan ketundukan pada hukum Taurat. Itu tidak boleh diteruskan pengajaran kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang diperjuangkan Paulus, makanya dia bilang jangan sampai sia-sia. Amin. Jangan sampai sia-sia yang dia sampaikan, karena itu yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat Galatia ini. Ya, apakah iman kamu menjadi sia-siakah? Setelah kamu sekian lama sudah menerima kebenaran kasih karunia Allah, kamu mau kembali lagi kepada hukum Taurat? Ya, Paulus malah mengatakan kepada mereka, adakah kamu sebodoh itu? Ya, itu adalah merupakan suatu kebodohan ya di dalam perkembangan iman bagi tubuh Kristus kalau kita ingin kembali kepada hukum Taurat. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat keras dan tegas disampaikan oleh Rasul Paulus. Maka dikatakan tadi di situ, aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka ku bentangkan, ku jelaskan, ku tegaskan ya dengan seterang-terangnya Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa lain, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, yaitu rasul-rasul di Yerusalem, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku, dengan Paulus, adalah seorang Yunani dalam persidangan itu di Yerusalem, seorang Yunani dari bangsa lain, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini
hal yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak bisa orang yang bersunat itu masuk ke Yerusalem tanpa dia terhubung dengan peraturan hukum Taurat terlebih dahulu. Ya, semua orang dari bangsa lain pun kalau ingin mengenal Tuhan, ya, dan datang ke Yerusalem, mereka wajib harus menuruti hukum Taurat. Salah satu yang harus dilakukan adalah apa? Hukum sunat. Ya, saudara-saudara. Nah, karena itu adalah merupakan ya warisan perjanjian yang tidak boleh ditawar, tidak bisa tawar-menawar bagi bangsa Israel. Itu adalah hukum yang hukum mati. Begitulah, ya. Jadi artinya bahwa siapa saja yang tidak melakukan hukum sunat atau yang tidak bersunat tidak boleh datang ke Yerusalem, ya. Tapi kita lihat di sini, itulah kuasa kasih karunia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena kalau kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua, mari kita lihat kenapa bisa demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada apa dengan hukum Taurat setelah Paulus membawa Titus bangsa lain tanpa bersunat ke Yerusalem? Ya, kenapa tidak ada lagi kuasa penghukuman itu yang dialami oleh Titus, sementara dia langsung berhadapan pergi ke markasnya, kalau bisa dikatakan, ya, markas daripada orang-orang percaya yang hidup di bawah hukum Taurat. Tapi Titus tidak dipaksa untuk mengikuti hukum Taurat Yahudi. Ada apa dengan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, setelah Paulus dipilih oleh Tuhan menjadi rasul bagi bangsa lain, bagi kita, ya? Ada apa? Kita lihat Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Efesus 2 ayatnya yang ke-15. Dan dari pasal 2 ini nanti kita akan lanjut ke pasal 3, di mana disitulah kita akan melihat terang benderang, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada 12 rasul bangsa Israel itu, pada Petrus, Yakobus dan sebagainya. Akhirnya mereka ya menjadi mengerti, manggut-manggut gitu, ya. Ya, jadi manggut-manggut untuk menandakan mereka mengerti sekarang bahwa ya Tuhan tidak lagi menggunakan platform, ya, platform daripada menggunakan lagi kerangka perjanjian kepada bangsa Israel. Bukan itu lagi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi dasar pemberitaan kebenaran bagi bangsa lain melalui Rasul Paulus, tapi oleh kasih karunia. Nah, kita lihat di ayatnya yang saya membaca dari ayat 13 lah, ya, supaya mantap ini, luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-13. Atau bisa dari ayat 11 lah, supaya lebih lengkap lagi kita melihat posisi kita bangsa lain dan bagaimana kita dahulu, ya. Dari 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, ya. Jadi kita disebut orang-orang yang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh siapa? Yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi kita sudah lihat kemarin pagi, ya, bahwa di dalam Kejadian 17 itu Allah mengatakan kepada Abraham, di dalam dagingmu lah tanda, ya, bahwa kamu adalah milik Tuhan. Di dalam daging orang Israel, yaitu apa? Sunat, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi harus kita bedakan. Kalau kita bilang kita adalah Israel, berarti kita juga harus melakukan sunat juga secara jasmani, kan? Kenapa orang-orang Kristen tidak melakukan sunat secara jasmani, Bapak Ibu Saudara? Sedangkan Yesus sendiri melakukannya. Pada hari yang ke-8, Yesus itu disunat secara lahiriah.
Ya kalau kita mengikuti Yesus, pengikut Yesus, kenapa kita tidak melakukan itu? Amin. Ya, jadi kita harus pahami bagaimana kita mengikuti Yesus saat ini itu berbeda. Sesudah Yesus naik ke surga, itu berbeda dengan mengikuti Yesus ketika Yesus ada di bumi ini secara lahiriah. Karena Yesus ketika di bumi menjalani kehidupannya sebagai juru selamat, ya, ditujukan khusus kepada bangsa Israel. Itu sebabnya Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Dia harus memelihara hari Sabat. Dia harus rajin beribadah di bait Allah. Yesus bahkan pada hari Paskah meminta murid-muridnya untuk menyembelih korban-korban. Ya, korban-korban persembahan darah. Bapak Ibu Saudaraku, itu pada masa Yesus hidup di bumi sebagai manusia. Tetapi sesudah Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita semuanya saat ini menerima kebenaran. Ya, kita dikatakan sudah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Kenapa? Karena dikatakan di ayatnya yang ke-12. Kita lihat dulu. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, ya, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah keadaan kita dulu, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak mengambil bagian di dalam perjanjian-perjanjian daripada Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Mereka yang punya itu, jatah mereka itu. Amin. Ya, itu jatah mereka. Ya, bangsa-bangsa lain kalau ingin mendapat bagian dulu, ya, dulu sebelum Yesus disalibkan, kalau ingin mendapat bagian di dalam pengenalan akan Tuhan, tadi sudah saya katakan, mereka harus menjadi agama Yahudi. Mereka harus bersunat, mereka harus hidup memelihara hukum Taurat, baru mereka bisa kenal Tuhan. Nah, tetapi sekarang, ya, di ayatnya yang ke-13, kita lihat lagi, tetapi sekarang, di dalam Kristus, nah sekarang, Bapak Ibu Saudara, ya, lain dahulu, lain sekarang. Sekarang di dalam Kristus dikatakan, ya, kamu, ya, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Jadi lihat Bapak Ibu Saudaraku, pemberitaan daripada Rasul Paulus itu didasarkan pada fakta pencurahan darah Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, di situ letaknya starting, ya, poin daripada kebenaran yang kita memberkati kita saat ini, ya, bangsa-bangsa lain adalah mulai dari pencurahan darah Yesus Kristus, ya, yang sudah menebus kita dari segala dosa kita. Disitulah kebenaran yang menghidupkan kita. Amin. Ya, jadi dikatakan sekarang kita menjadi dekat, ya, oleh karena apa? Bukan oleh karena perjanjian-perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu, ya, kedekatan bangsa Israel kepada Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai dasar bagi mereka untuk menerima kerajaan sorga. Nah, itulah sebabnya, ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan secara detail juga bahwa para murid Yesus, yaitu 12 murid Yesus, ya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, Thomas, Bartolomeus, dan sebagainya. Mereka itu ketika pertama kali mengenal Yesus Kristus, bukan mengenal salibnya. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudaraku di Alkitab. Baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada dikatakan murid-muridnya mengenal Yesus berdasarkan pengertian tentang penyaliban Yesus oleh darahnya, ya, yang tertumpah di kayu salib, bahwa mereka mengerti bahwa dosa-dosa mereka sudah diampuni dan sudah ditebus. Tidak ada itu dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Meskipun Yesus sudah beberapa kali menyampaikan kepada mereka bahwa dia akan menderita sebagai Mesias dan akan mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi murid-muridnya sepanjang mereka 3,5 tahun bersama-sama, mereka tidak mau menerima itu sebagai fakta yang membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Mereka tidak mempercayai itu murid-murid Yesus, ya. Jadi saudaraku, ketika itulah sebabnya
ketika Paulus membentangkan pemberitaan kebenaran sebagai berkat yang diterima oleh bangsa-bangsa lain berdasarkan fakta darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saudara-saudara, ya 12 murid Yesus itu, Yakobus, Petrus, Yohanes dan sebagainya, mereka tercengang-cengang. Ya, mereka terheran-heran ya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah membukakan sebuah rahasia yang belum pernah mereka dengarkan sebelumnya. Bahkan oleh nabi-nabi bangsa Israel belum pernah mendengar hal itu, bahwa bangsa-bangsa lain diselamatkan oleh Tuhan melalui iman kepada salib Kristus, ya, dan sebagai dasar bagi setiap orang yang percaya untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu yang disampaikan Paulus kepada mereka dalam persidangan di Yerusalem. Maka kita lihat di ayatnya yang ke-14 itu, saudaraku, ya, Efesus pasal 2, karena Yesuslah damai sejahtera kita, amin. Yesuslah damai sejahtera kita melalui kematian dan darahnya yang tercurah, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi ada perseteruan, ya, ada permusuhan antara bangsa Israel dengan bangsa lain, ya, yaitu yang disebut dengan hukum Taurat. Kenapa? Karena di dalam hukum Taurat itu diatur, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan bangsa Israel tidak boleh bergaul dengan bangsa lain, karena bangsa lain itu najis, bangsa lain itu kafir, ya. Hanya bangsa Israel lah bangsa pilihan. Sepanjang hukum Taurat, ya, sepanjang hukum Taurat diberlakukan, itu sudah menjadi platform, itu sudah menjadi kerangka berpikir, dan itu sudah menjadi dasar pijakan bagi bangsa Israel untuk mengikut Tuhan. Ya, paham ya Bapak Ibu Saudaraku? Ya, sepanjang Tuhan menjalankan kehendaknya melalui yang namanya bangsa Israel, bangsa pilihan, mereka harus berpikir dalam kerangka hukum Taurat untuk membedakan orang Israel kudus dan bangsa lain itu najis. Ya, itulah yang dirubuhkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Perbedaan itu tidak ada lagi sekarang, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan di ayatnya yang ke-15 tadi, saya bacakan dari 14-15, karena Yesuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, ya, Israel dan bangsa lain, ya, di lebur, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan hukum Taurat. Sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, ya, Kristus mati sebagai manusia. Jangan pertanyaan seperti orang-orang bodoh yang bertanya, kok Tuhan mati? Begitu ya. Banyak kan pertanyaan yang bodoh saat ini seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Katanya kok Tuhan mati? Ya, Yesus kalau Tuhan kok bisa mati gitu? Di dalam kemanusiaannya, kalau di dalam ketuhanannya mana bisa mati Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mati dalam kemanusiaannya, maka tetaplah manusia itu akan hidup di dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Nah, maka dikatakan di sini, sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera itu ada di dalam tubuh Kristus saat ini, bukan ada di dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu mengancam, hukum Taurat itu menghukum, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi hukum Taurat itu adalah bagian yang menyediakan hukuman bagi manusia. Kita sudah dibebaskan dari hukuman itu. Amin. Karena apa? Karena Yesus telah, ya, rela memberikan dirinya menjadi korban tebusan untuk seluruh tuntutan hukum Taurat, sehingga sekarang kebenaran karena imanlah yang berlaku. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga di sini kita lihat perseteruan itu, permusuhan itu tidak ada lagi karena sudah diselesaikan
dibayar lunas, ditebus oleh Yesus Kristus perseteruan itu. Ya, di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Sekarang damai di dalam Kristus Yesus yang dirasakan oleh setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu kita lihat di situ yang sangat luar biasa. Ya, sesudah Yesus merubuhkan tembok pemisah, yaitu hukum Taurat itu, kemudian digantikan dengan apa sekarang? Di mana kita, komunitas kita sekarang hidup di dalam kebenaran Kristus, ya, yang disebut dengan sebagai tubuh Kristus. Di ayatnya yang ke-16 dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya, untuk memperdamaikan kita antara bangsa Israel dan bangsa lain itu, harus disediakan wadah. Amin. Ya, Tuhan harus menyediakan wadah untuk kita bersama-sama. Maka dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Ya, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan itu pada salib itu. Jadi Tuhan menyediakan satu wadah yang disebut dengan tubuh Kristus, the body of Christ. Amin. Itulah tempat orang saat ini mengalami damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi bukan di komunitas yang lain, di dalam tubuh Kristus, the body of Christ. Disitulah Tuhan menempatkan damai sejahteranya, di mana kasih karunia Allah menjadi platform, ya, daripada cara mereka berkehidupan. Amin. Itu rahasia yang dinyatakan oleh Paulus kepada 12 rasul di Yerusalem, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya mereka terheran-heran, ya. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus saling memandang mereka satu dengan yang lain dalam persidangan itu. Ya, mereka terheran-heran. Ternyata Tuhan membukakan suatu maksud yang berbeda, yang khusus, yang spesial, yang istimewa melalui Rasul Paulus kepada bangsa lain. Artinya disitulah, ya, 12 rasul itu manggut-manggut mengerti mereka harus stop. Jangan membawa-bawa berita tentang hukum Taurat kepada bangsa lain. Nanti Bapak Ibu Saudaraku di Galatia pasal 2 selanjutnya itu, di hari-hari berikutnya, kita akan lihat bahwa Paulus benar-benar menegur keras Petrus. Ya, ketika Petrus datang ke Antiokhia, ke bangsa lain, ya, ke jemaat bangsa lain ke Antiokhia, Paulus menegur keras Petrus karena Petrus ingin, ya, menyampaikan kepada jemaat di bangsa lain itu supaya mereka hidup menuruti hukum Taurat lagi. Keras ditegur. Sama seperti jemaat Galatia itu, Bapak Ibu Saudaraku, mereka ditegur oleh Paulus, dia dengan keras, kenapa kamu berbalik lagi kepada hukum Taurat? Ya kan, berarti kamu ingin mundur ya. Hidup kamu ingin mundur ya. Kamu sudah menang di dalam Kristus. Sekarang kamu ingin mundur dengan usaha dan perbuatan kamu supaya berkenan kepada Tuhan, tidak akan berhasil. Dan itu Paulus katakan, itu adalah suatu perbuatan kebodohan di dalam iman. Karena itu kembalilah kepada kasih karunia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita lihat tadi, ya, Saudaraku, sedikit lagi, mungkin ini besok akan baru kita selesaikan. Di ayatnya yang 17 saja dulu ya. Dikatakan tadi, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi damai sejahtera kita, peace. Damai itu indah katanya ya. Damai yang mana ini? Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Damai, ya, yaitu damai sejahtera yang dihasilkan oleh salib Kristus bagi semua orang. Disitulah orang bisa mendapatkan damai sejahtera yang sepenuhnya. Damai sejahtera yang diusahakan oleh dunia ini nggak bakalan berhasil, saudaraku ya. Itu hanya tarik ulur, ya, tarik ulur saja. Hari ini damai, besok ribut, damai lagi, besok ribut lagi, dan tidak ada damai sejahtera yang sejati dari dunia ini. Damai sejahtera yang sejati hanya
di dalam Kristus Yesus, sebab dialah yang melakukannya, dialah yang memutuskan ya segala hubungan dengan dosa dan maut, dan Yesus Kristus oleh darahnya lah yang menyucikan hati nurani manusia, supaya hati nurani manusia itu bisa diterangi oleh kebenaran yang sempurna yang ditebus oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, menjadi jalan kehidupan bagi semua manusia untuk mengerti bagaimana jalan Tuhan saat ini memberkati semua orang. Itu sebabnya dikatakan Allah menghendaki semua orang supaya diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, karena melalui hal itulah damai sejahtera Tuhan bisa sampai ke dalam hati setiap manusia saat ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi itulah rahasia yang dibukakan oleh Rasul Paulus kepada 12 rasul dan tua-tua di Yerusalem, yang membuat mereka semua terheran-heran. Mereka akhirnya manggut-manggut. Ya, oh iya, berarti ada cara Tuhan yang berbeda saat ini menyelamatkan bangsa-bangsa lain melalui platform kasih karunia. Ya Bapak Ibu Saudara, melalui kerangka berpikir, blueprint damai sejahtera Allah itu disampaikan oleh Yesus Kristus melalui hambanya Rasul Paulus. Amin. Ya, blueprintnya Bapak Ibu Saudaraku tentang tubuh Kristus. Dan kalau hal ini tidak dipahami oleh orang di zaman sekarang ini, bagaimana bisa mengerti rencana Tuhan? Ya, bernyanyi, indah rencanamu Tuhan. Yang mana yang kau maksud? Iya kan? Jadi bukan indah rencana Tuhan menurut kemauan kita atau menurut imajinasi kita, Bapak Ibu Saudaraku, tapi menurut apa yang Tuhan sudah tetapkan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus dan dinyatakan itu di dalam tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, maka dikatakan tadi di ayatnya yang ke-18, dan oleh Yesus kita kedua pihak, antara orang Israel dan bangsa lain, dalam satu roh, ya, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jalan masuk di sini adalah akses. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu punya akses masuk ke istana presiden. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau punya akses masuk ke istana presiden. Ya, saya sudah pernah masuk ke istana presiden, Bapak Ibu, satu kali waktu, beberapa waktu lalu, tapi tidak bisa setiap hari saya masuk ke sana. Ya, saya mempunyai akses pada waktu itu, tapi tidak bertemu dengan presiden, hanya bertemu dengan stafnya. Tapi saya tidak bisa punya akses setiap hari masuk ke sana. Dengan Tuhan Yesus, dengan Allah kita mempunyai akses jalan masuk setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap pagi. Amin. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tidak terbandingkan Bapak Ibu Saudaraku apa yang dilakukan oleh Kristus untuk kita dengan apa yang dilakukan oleh orang lain untuk kita, dan bahkan yang dilakukan oleh diri kita sendiri bagi diri kita, tidak terbandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, membuka akses jalan untuk menikmati seluruh berkat surgawi yang sudah disediakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita, anggota tubuh Kristus saat ini. Sampai kita berjumpa nanti dengan Dia, kita akan tetap mempunyai akses 24 jam. Amin. Ya, saudara-saudaraku. Jadi ini bukan main bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran kasih karunia ini bukan kaleng-kaleng, dan ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan bahwa masih ada lagi yang lebih daripada kebenaran ini. Tidak ada. Hanya kebenaran kasih karunia Allah yang sempurna dan kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, makanya itu Bapak Ibu Saudaraku, kita selalu mempunyai rasa optimisme yang tinggi di dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin. Di mana? Di dalam kasih karunia-Nya. Amin.
Kita bisa saja rugi di dalam bisnis misalnya, tapi bukan itu yang menjadi patokan kita untuk menilai kebaikan Tuhan. Amin. Kita bisa saja sakit, ya seperti kemarin, tertunda kita melakukan Kamis ministry kita, Bapak Ibu Saudaraku, karena kondisi saya kurang sehat, tapi sekarang sudah disempurnakan kembali oleh kasih karunia Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa menilai kebaikan Tuhan hanya dari hal-hal yang dilihat oleh mata sendiri, tapi kita melihat dengan mata hati kita bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita rugi secara lahiriah di dunia ini, kita tidak akan dengan mudah saja menjadi putus asa atau menjadi kecewa. Karena apa? Karena kita tahu di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita mempunyai seluruhnya. Kita mempunyai full peace, ya, kebenaran yang sempurna dan damai sejahteranya di dalam Kristus Yesus menjadi sumber damai sejahtera kita di dalam menghadapi liku-liku persoalan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita selesaikan saja ya di ayatnya yang ke-19 dikatakan, jadi kita mempunyai akses. Sekali lagi, kita mempunyai akses, ya, jalan masuk kepada Bapa di surga untuk menikmati seluruh berkat-Nya, ya, Bapak Ibu Saudara, dengan pengertian-pengertian hikmat surgawi yang dibukakan kepada kita, maka kita harus memanfaatkan atau kita harus menggunakan, kita harus memakai kesempatan yang luar biasa ini yang Tuhan bukakan bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga dengan demikian di ayat 19 dikatakan, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Itu berkaitan dengan ayat 11 dan 12 tadi. Ya, karena dikatakan, kamu dulu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian di dalam ketentuan yang dijanjikan, tidak mempunyai pengharapan dan tidak mempunyai Allah di dalam dunia. Tapi, ya itu berarti asing, strangers. Jadi kita adalah strangers dulu. Tapi sekarang dikatakan apa? Demikianlah kamu bukan lagi pendatang, orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bukan orang-orang berdosa, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada di dalam Kristus orang berdosa. Bagaimana caranya dosa bisa masuk ke dalam Kristus? Karena kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita disebut kawan-kawan orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Amin. Kenapa kita menjadi kudus? Karena kita sudah dikuduskan. Bukan karena apa yang kita lakukan. Mana bisa, saudara. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia kudus dengan perbuatannya? Tidak ada. Paulus mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia Allah, sekarang kita memperoleh kekudusan Kristus itu. Amin. Bukan kekudusan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa mengusahakan kekudusan yang setara dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang mengusahakan di atas kayu salib kekudusan manusia. Setiap orang yang percaya dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh darahnya di atas kayu salib yang tertumpah, yang mulia itu. Maka dikatakan, ya saudaraku, di ayat 20, yang dibangun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk menjalani, memahami kehidupan kita di dalam kasih karunia yang sempurna ini. Karena itu dikatakan yang dibangun, ya, di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yaitu di mana kita sudah tahu bahwa ketika Paulus menjelaskan kepada rasul-rasul di Yerusalem, mereka akhirnya mengerti apa yang diajarkan oleh Paulus. Dan nabi-nabi, ini bukan nabi-nabi perjanjian lama maksudnya di sini. Ini adalah nabi-nabi yang hidup di zaman Paulus. Akhirnya mereka mengerti dasar kasih karunia yang menjadi patokan untuk mengerti hidup di dalam tubuh Kristus. Mereka harus menyesuaikan diri dengan platform kebenaran yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga pengajaran itu menjadi sama dasarnya bagi semua orang tanpa perbedaan, baik bagi bangsa Israel maupun bagi bangsa lain. Nah,
Saudaraku, Yesus sebagai batu penjuru, sebagai patokan, yaitu kematian dan kebangkitan, dan kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Ayat 21. Di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan. Amin. Kita adalah bagian dari bangunan itu, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus. Amin. Bait Allah. Kenapa? Karena ketika kamu percaya pada Injil kasih karunia, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Sehingga Roh Kudus sudah berdiam di dalam tubuh kita. Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita. Maka diri kita ini harus diterangi terus oleh kuasa kasih karunia, dan kita menjadi orang-orang yang mempunyai kapasitas. Ulang sekali lagi, kita menjadi orang-orang yang mempunyai kapasitas. Kapasitas untuk apa? Kapasitas untuk bertumbuh terus di dalam pengenalan akan panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya dan luasnya kasih Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena itu dikatakan, di situ dikatakan tadi, di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, bukan acak-acakan, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam Yesus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, luar biasa. Rumah kita adalah tubuh Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau kita punya rumah di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tapi kita tidak menetap di dunia ini, karena rumah kita yang kekal adalah di dalam tubuh Kristus, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, betapa senangnya, betapa indahnya mengenal kasih karunia Tuhan, karena kita bisa bergerak bebas untuk memuliakan Tuhan tanpa harus disertai oleh ketakutan lagi, karena Yesus Kristus oleh Roh Kudus telah membebaskan roh dan jiwa kita, bahkan tubuh kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami merasa bahwa waktu yang ada pada kami selalu merasa masih kurang, dan kami percaya Tuhan memberikan kami kesempatan di kemudian hari, besok hari dan seterusnya. Dan kami berterima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini semua saudara-saudara kami yang penuh kasih setia Tuhan telah mempersembahkan diri mereka untuk bersama-sama kami memuji-muji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang ajaib ya Tuhan. Bapa dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan, yang mendengarkan dengan baik, dan juga kami ingin membagikannya kepada semua orang. Berkat yang besar ini, jadikan hidup kami jadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk pelayanan kami di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Pada hari ini, nanti sekira jam 12, kami ingin menyampaikan berita kasih karunia ini, dan banyak jiwa yang dimenangkan. Dan biarlah orang-orang yang datang mendengarkan kebenaran firman-Mu di kantor Wali Kota Jakarta Selatan hari ini Tuhan, Engkau berkati semuanya. Mereka juga bisa menerima dan menikmati bersama dengan kami semua. Kami bisa menjadi bagian dari tubuh Kristus yang sangat terberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, diberkati semuanya. Selamat beraktivitas. Ya, selamat. Terima kasih Bu Bet. Semua yang mengikuti dari live streaming Facebook, Tuhan memberkati semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi lagi. Haleluya. Amin. Shalom. Salam kudus buat kita semuanya. Amin. Amin.